Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertemuan kali ini kita akan membahas satu bab penting tentang amalan yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang muslim, atau satu amalan yang memiliki kedahsyatan, keutamaan, yaitu malam beribadah pada malam nisfu Sya'ban. Perlu kita ketahui bersama bahwa malam nisfu Sya'ban ini merupakan salah satu malam istimewa dari satu tahun malam yang ada. Keistimewaannya disebabkan karena banyaknya keutamaan-keutamaan, anugerah-anugerah Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah menyucur kepada hamba-hambanya yang tertentu pada malam ini. Tentu saja tidak semua orang bisa mendapatkan keutamaan itu. Maka perlu kita untuk mengkaji. Pada video kali ini secara singkat kita akan mengkaji bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keutamaan itu. Tentu saja kita perlu ilmunya. Baik, hadis yang paling populer tentang malam nisfu Sya'ban ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Hibban dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Kata Rasulullah SAW, Allah memperhatikan seluruh makhluknya, manusia, pada malam nisfu Sya'ban. Malam itu maghrib sampai subuh. Allah memperhatikan seluruh makhluknya pada malam itu dan mengampunkan semua makhluknya. Bahasanya di situ semua makhluknya secara umum akan dapat ampunan, illa, tapi ada pengecualian. Limusyrikin, orang yang masih terlibat dalam perbuatan syirik dengan berbagai macam kesyirikan, baik syirik dalam ibadah maupun syirik dalam meminta kepada selain Allah. Yang kedua adalah musyahin, orang yang masih dalam pertengkaran atau permusuhan yang belum damai. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis ini adalah hadis yang paling populer dalam bab ini. Dari hadis ini yang bisa kita simpulkan ada dua. Yang pertama, yang paling bisa kita simpulkan adalah ada orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam ini. Malam ini penuh dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih ampunan begitu mudah, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada orang-orang yang terkena pengecualian. Yang terkena pengecualian itu ada dua jenis orang. Pertama, masih terlibat dalam perbuatan syirik. Yang kedua, masih ada pertengkaran dengan makhluk Allah yang belum selesai. Maka kita menyimpulkan bahwa ini malam penting bagi kita. Karena kita makhluk yang gampang sekali berdosa. Maka ketika Allah menawarkan ampunan, maka ampunan ini mestinya kita perhatikan dengan baik bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan itu. Maka pada periode ini yang paling penting untuk kita pastikan adalah sebelum kita masuk malam nisfu Sya'ban, pastikan bahwa kita tidak terlibat lagi dalam perbuatan-perbuatan syirik. Yang kedua, pastikan bahwa sebelum masuk nisfu Sya'ban ini, hari ini, pastikan diri kita ada pertengkaran yang sudah selesai. Tidak ada pertengkaran lagi. Tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada perkelahian, baik antara kita dengan keluarga, baik antara kita dengan ipar, baik antara kita dengan jiran tetangga, baik antara kita dengan suami, dengan siapa saja. Maka pastikan kita ini adalah bulan bagi kita untuk menyelesaikan itu semuanya. Kita redam egois kita. Kita jangan berpikir ini harga diri dan segala macam. Kita selamatkan diri kita pada periode ini. Kita utamakan bagaimana caranya kita dapat ampunan Allah. Maka dua itu kita perhatikan. Jangan sampai masih ada perbuatan syirik yang kita lakukan.
Baikkah kita masih main dukun-dukunan, atau kita masih ramal-ramalan, atau kita masih pakai jampi-jampian dan segala macam. Yang kedua, jangan sampai ada orang yang masih bertengkar dan belum damai dengan kita. Ini yang pertama kita pahami daripada hadis ini. Artinya hubungan dengan Allah kita perbaiki, dan hubungan kita dengan makhluk Allah juga kita perbaiki. Nah, suatu ketika, ini hadis yang kedua ya. Suatu ketika Bunda Aisyah kehilangan Rasulullah di tempat tidurnya. Dan Bunda Aisyah terjaga, dia melihat Rasulullah sedang sujud. Tapi sujudnya Rasulullah kali ini sangat lama sekali pada qiyamul lailnya Rasulullah. Sujud dalam waktu yang cukup lama sehingga Bunda Aisyah berpikir, apa Rasulullah sudah meninggal dalam sujudnya? Karena cukup lama. Sampai Bunda Aisyah melihat jari Rasulullah bergerak. Baru Bunda Aisyah, wah ternyata Rasulullah masih hidup. Dan Bunda Aisyah melihat bahwa ini Rasulullah sedang sujud, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Rasulullah salat, Rasulullah melihat Bunda Aisyah memperhatikannya. Kata Rasulullah, "Mengapa wahai Aisyah? Apakah kamu berpikir aku tidak nabi, aku maksudnya dia tidak memberikan haknya kepadamu wahai Aisyah?" Artinya meninggalkan Aisyah dari tempat tidurnya. Kata Bunda Aisyah, "Tidak ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah. Lakinni zanantu annaka qabatta li tuli sujudika." Aku pikir engkau telah dipanggil ya Rasulullah, karena terlalu lamanya engkau sujud. Kata Rasulullah, "Atadrina ayya lailatin hazi?" Aisyah, kamu tahu ini malam apa? Kata Rasulullah, "Hazihi lailatun nisfi min Sya'ban, innallaha azza wa jalla yatali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban." Ini malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah. Saat itu Rasulullah jelaskan kepada Aisyah, ini malam nisfu Sya'ban. Dan Allah memperhatikan semua makhluknya, fayaghfiru lil mustaghfirin. Kata Rasulullah, Allah akan ampunkan semua yang minta ampun malam ini. Wa yarhamul mustarhamin, dan Allah akan merahmati, mencucurkan rahmatnya kepada siapa saja yang minta rahmatnya pada malam ini. Wa yuakhiru ahlal hikri kamahum. Hanya saja Allah akan menangguhkan kepada orang yang masih ada kebencian, kedengkian di hatinya. Ternyata ini ada amalan khusus yang diajarkan oleh Rasulullah pada malam itu, yaitu memperbanyak istighfar pada malam ini, dan yang kedua memperbanyak doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga tidak boleh melewatkan malam ini. Ini adalah malam yang agung bagi kita, malam emas bagi kita, malam panjang bagi kita untuk beribadah. Sehingga para ulama memberikan malam ini dengan nama-nama yang cukup banyak berdasarkan fungsinya. Di antara ulama ada yang mengatakan ini adalah Lailatul Mubarakah. Ini adalah malam yang penuh dengan berkah karena banyaknya kebaikan Allah mencucur untuk hambanya. Ada ulama mengatakan ini Lailatul Qismah. Lailatul Qismah kenapa? Karena ini malam adalah pembagian, ya, Allah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Ada yang menyebut ini malam takfir. Takfir itu malam penghapusan, maksudnya penghapusan dosa. Ada yang menyebutnya ini malam Lailatul Ijabah, malam pengijabahan doa, karena mudahnya bagi Allah untuk mengijabah doa-doa hambanya pada malam ini. Maka dari dulu ya, ulama-ulama bahkan tabi'in itu mereka menghidupkan malam ini. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita atau sebagian di antara kita yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini sebenarnya itu sudah ada dan sudah dilakukan oleh para tabi'in bahkan. Sebut saja Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan selain mereka. Bahkan tabi'in dulu, jika malam nisfu Sya'ban sudah masuk, maka mereka memakai baju-baju yang tercantik yang mereka miliki. Mereka hiasi diri mereka, mereka pakai celak, mereka bakar bukhur, lalu mereka menghidupkan malam itu dengan ibadah. Hanya saja ada perdebatan apakah ini kita laksanakan di masjid atau dilaksanakan berjamaah di masjid atau laksanakan di rumah. Terlepas dari perdebatan itu, sebagian di antara kita yang meramaikannya di masjid, sebagian di antara kita yang beribadah khusus di rumah. Tapi malam ini harus dihidupkan. Dihidupkan dengan apa?
Pertama, Rasulullah tadi menyebutkan banyak istighfar, banyak doa. Nah, hanya saja ulama juga sepakat ini adalah malam semua ibadah itu harus ditingkatkan. Bukan hanya doa, bukan hanya istighfar. Ya, meskipun ibadah utamanya adalah istighfar dan doa. Karena Ali bin Abi Thalib ya ketika malam di 10 Sya'ban dia keluar melihat ya, lalu dia memperhatikan gitu. Lalu dia mengatakan begini ya, ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, mengijabah semua doa-doa hamba-hambanya ya. Kata Ali bin Abi Thalib ya, inna hazihi sa'ama da'allah ahadun illa ajabah. Ini adalah malam siapa saja yang minta kepada Allah malam ini akan Allah kabulkan. Siapa saja yang minta ampun malam ini akan Allah ampunkan. Maka ibadah utamanya malam ini adalah kita memperbanyak untuk beribadah ya, terutama ibadah istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa diutamakan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa di antara 5 malam yang paling makbul untuk berdoa adalah malam Jumat, malam awal pertama bulan Rajab, dan ketiga malam nisfu Sya'ban, yang keempat yang kelima adalah malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Nah, ada ulama lain, Ibnu Umar sahabat mengatakan ditambah satu lagi, yaitu malam Lailatul Qadar. Intinya malam nisfu Sya'ban semua ulama sepakat mengatakan itu malam adalah malam diijabahkannya doa. Nah, bolehkah kita menghiasinya dengan amalan-amalan ibadah lain? Apa salahnya? Kita menghiasinya dengan zikir yang lainnya. Kita menghiasi malam itu dengan baca Quran. Nah, kita banyak menghiasi malam itu dengan qiyamul lail. Yang penting kita ibadah semalaman itu. Nah, bagaimana dengan tradisi masyarakat kita yang mereka membaca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban? Intinya ya, semua ibadah boleh ditingkatkan pada malam itu. Kita tingkatkan semua ibadah kita. Adapun sebagian daripada orang tua kita yang mungkin memfokuskan baca Yasin, mungkin mereka sanggupnya itu. Mereka tak sanggup menghatamkan Quran, mereka tak sanggup. Lalu mereka pilihlah surat-surat tertentu untuk mereka baca. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa bukan hanya itu. Itu hanya bagian daripada salah satu ibadah yang bisa kita tingkatkan pada malam nisfu Sya'ban. Artinya, kalau kita mau khatamkan Quran itu khatamkan. Kalau kita mau ganti Yasinnya dengan surah Ar-Rahman, kita ganti. Mau kita ganti dengan surah Al-Mulk, kita ganti. Mau kita ganti dengan surah Ikhlas, kita ganti. Intinya malam itu ibadah. Adapun orang yang baca Yasin, mungkin dia memang mengamalkan Yasin selama hari ini, lalu dia tingkatkan pembacaan Yasinnya. Yang tidak boleh adalah ketika kita mengklaim bahwa cuma Yasin lah yang cocok untuk dibaca pada malam itu. Tidak ada Rasulullah mengatakan demikian. Intinya ini adalah malam mewah bagi kita, malam yang jangan sampai kita lewatkan. Malam ini kita harus hiasi semua waktu-waktu kita untuk beribadah. Tapi ingat, sebelum itu tadi ada pesan dari Rasulullah. Pastikan lepaskan diri kita dari perbuatan syirik. Yang kedua, pastikan tidak ada pertengkaran antara kita dengan orang lain yang belum terselesaikan. Demikian video yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang mendengarkan. Cuma sekedar untuk mengulang kaji, mana yang belum pernah mendengar sebelumnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.